Ya, silakan Pak Paul, you are the Lone Ranger, ya kan? Pejuang kebenaran dan keadilan. I like you. Oke, lanjut. Saya bukan mendukung ya, tapi saya suka tindakannya. Ya, kalau itu resikonya masing-masing. Leadership is an action, not a position. Ini satu contoh ya, saya kasih contoh bahwa leadership itu action. Yang dilakukan oleh Pak Paul itu action. Apa posisinya nggak ada, apa jabatannya di negara ini nggak ada. That's ya. Lanjut Pak Paul. Halo guys, para konsumen narasi. Reaksi Nusantara Channel hadir untuk menantang Anda bereaksi menanggapi berita atau narasi-narasi yang banyak bermunculan di media sosial. Mari kita bandingkan pendapat dengan sumber berita yang berbeda, supaya bisa menentukan pilihan kebenaran dari berita atau narasi yang kalian yakini sebelumnya. Silahkan tulis reaksi atau pendapat kalian tentang konten yang kami tampilkan di kolom komentar di bawah link video. Tapi sebelumnya silahkan kalian like dan subscribe terlebih dahulu, supaya kami bisa merespon pendapat kalian dengan cepat. Dan tonton video sampai selesai sebelum berkomentar supaya tidak terjadi gagal faham. Mari hargai perbedaan pendapat orang lain. Dan selamat menonton. Mengajarkan ini nggak gampang ini, mengambil segala macam. Leadership is not a position or a title. It is action and example. Di Indonesia sekarang sudah mabuk titel. Tahu nggak mabuk titel? Saya kalau mau jadi profesor mah sebentar aja saya sini. Tes diuji aja saya. Bikin disertasi 1 bulan bisa nggak? Oh bisa. Tapi saya malas dengan titel-titel itu. Nggak ada artinya titel itu hanya bukti sudah sekolah kok. Ya. Tapi yang penting actionnya. What is your action? Dan contoh. Oke lanjut. Ya, ini salah satu action kepemimpinan adalah kepedulian. Ya, merupakan kepedulian sang pemimpin. Ya, kepedulian itu merupakan mata air. Ini ada kurang sedikit mata air kehidupan bagi mereka yang dipimpin. Nah sekarang kalau Pak Paul melakukan ini ada kepedulian dia enggak? Untuk siapa? Untuk dia enggak? Merupakan ketidakpedulian, merupakan air mata bagi mereka yang dipimpin. Nah, kepemimpinan itu memang kalau saya dulu di lapangan ya, kepemimpinan lapangan yang namanya face to face leadership, ya tidak ada istilah nanti. Sekarang juga. Nah, Indonesia kebanyakan itu akan, ya, tarsok. Akhirnya bunga sudah menjadi buah. Nah, buahnya sudah menyebarkan bijinya kemana-mana. Waduh, sudah menggurita oktopus, ya kan? Tapi silakanlah. Nanti bagaimana Indonesia ini bertarung terus. Saya kira beberapa minggu ini kita konflik paradigma terus ini. Das-mudasku terus kan. Satu bilang alat kimia untuk membuat bom, satu bilang pencuci WC. Ya suka-sukanya lah. Suka-sukamu Tuhan. Emang bisa Pak Tobing? Bisa ya? Untuk nyuci WC bisa nggak ya? Ya nggak tahu lah. Itulah padahal bisa melepuh. Ya udahlah. Buat bersihin punyanya Munarman itu. Laboratorium polisi enggak, ini kan begitu, menurut pengalaman Pak Tobing. Kan? Bahan peledak itu enggak, menurut pengalaman Pak Tobing, bahan peledak itu untuk cuci WC bisa nggak, Pak? Kalau alat cuci WC untuk jadikan bahan peledak. Oh, alat cuci WC. Oh, itu Baiklin bisa. Baiklin bahan peledak bisa toh. Itu kan pernah dilakukan di filmnya Salt itu kan pakai Baiklin itu kan? Iya. Peledak itu. Yang begini-begini ini. Iya, kencing onta juga bisa kok. Bisa. Ini kan apa dari Oke, lanjut. Lanjut. Jahat. Ini baru 6 pertanyaan yang harus dijawab ya. Kenapa harus kepemimpinan negarawan berkarakter nasional keindonesiaan? Ya. Kemudian sang pemimpin atau mereka yang harus memiliki ini siapa? Maka mereka yang ada di FPI atau di HTI sudah pasti tidak, ya kan? Apa saja hal-hal yang dipahami, dijiwai untuk dapat memimpin, diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang paling penting how-nya ini, proses kepemimpinan strategik diwujud nyatakan bagi kelangsungan hidup bangsa. Dan ini sebenarnya yang di bawah ini yang nomor 6 ini merupakan apa?
merupakan naskah kampanye untuk Presiden 2024. Bagaimana ya konsep proses kepemimpinan strategik yang akan diembannya, yang harus diwujud nyatakan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Disinilah kita bisa menilai nanti, ya apa visi misi, kemudian aksi, kisi-kisi aksinya. Di sini proses kepemimpinan strategi, actionnya apa nanti? Nah ini tadi, kalau kita bicara kepemimpinan strategi, ya harus pakai pemikiran strategik dong. Strategic end, objektifnya seperti apa? Strategic way atau act-nya seperti apa? Strategi mean sama resources. Contoh ini. Teriakan, ya hukum penistaan agama, ya. Strategi N-nya apa sih? Objektifnya apa? Untuk mereka yang mayoritas atau yang untuk minoritas? Actionnya apa? Lihat. Tapi Pak Paul menghadapi strategik undang-undang itu tadi, paradigma penistaan agama, dia law ranger sendirian dia. Bukan Lone Wolf ya. Kalau Lone Wolf itu untuk teroris. Kalau ranger itu ya bagaimana dia survive. Yang namanya ranger itu dilatih how to survive. Nah sudah dilakukan. Kekuatannya apa? Sendiri. Bayangin. Haleluya. Dengan percaya kepada Tuhan. Nah inilah. Amin. Dia act-nya apa? Haleluya. Dia bikin ini strategi ya. Saya ngajarkan strategi ini loh. Jadi punya ends, punya objektif. Ya. Bagaimana keadilan itu ditegakkan di Indonesia. Cara yang dilakukan oleh Pak Paul, ya itu tadi. Dia menggunakan jom, dia menantang, karena ada reaksi, ada aksi, dia reaksi. Sekarang pihak yang dilawan sama dia ada reaksi. Ada lagi dari Pak Paul, reaksi. Itulah yang namanya olah yuda. Olah yuda itu namanya apa? Kalau di militer itu olah yuda itu ya manajemen perang. Mengolah perang, ada aksi, reaksinya seperti ini. Ada reaksi seperti ini, bagaimana reaksi? Itulah namanya manajemen perang. Kekuatannya dia cukup sendiri. Walaupun di sana mungkin dilindungi kan, ada kekuatan perlindungan dari Uni Eropa. Itu yang saya dalami ya. Ya udahlah. Nah, itu dengan berpikir what was, what is, what next, what if. Ini terpikir nggak sama pemerintahan kita ini? Apa yang akan terjadi? What if? Saya melihat sudah ada aksi-aksi dari polisi. Mereka juga kebingungan saya lihat. Oke lanjut Pak Paul. Saya bicara kepemimpinan strategik ini. Lanjut Pak Paul. Naikkan ke atas. Nah ini. Jadi bagaimana being, knowing. Oke lah. Ini. Mengapa kita harus memikirkan masalah kepemimpinan strategis? Berkali-kali sudah saya sampaikan. Karena adanya berbagai krisis yang sangat mengancam. Dan menjadi peringatan bagi kepemimpinan. Bagi kepemimpinan sang pemimpin. Kenapa? Sekarang ini kan coba peringatan itu apa? Coba pembasmian nyawa secara massal akibat perang, kecelakaan nuklir dan tindakan teroris. Bahkan juga di bawah karena katastrofis, bencana lain, alam dan buatan seluruh dunia, termasuk penyebaran wabah penyakit. Lihat apa yang terjadi di India. Kalau 250 orang atau 250.000 ya? Saya nggak tahu itu. Kemarin saya 350.000 setiap hari. Hari ini naik 400 Pak. Waduh. Ya. Nah, sekarang kalau begitu pertanyaannya sekarang, di mana kepemimpinannya? Nah, tetapi krisis kepemimpinan sang pemimpin yang makin mendalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Emangnya saya nggak ketir-ketir di rumah, apalagi umur saya sudah 70 tahun. Ini siapa yang low battery? Saya atau Pak Paul ya? Tempat saya sebentar. Punya Pak Paul low battery. Ya, sambil lanjut nggak apa-apa. Oke ya. Krisis kepemimpinan sang pemimpin merupakan ancaman yang paling membahayakan. Karena apa? Merupakan pembunuh yang paling kejam, bengis, sadis. Ya, memiliki daya hancur yang sangat dahsyat loh ya. Bisa membunuh jutaan manusia. Nggak main-main. Hanya gara-gara kepemimpinan, kena ketidakpedulian. Ini siapa? Makanya tadi, kepemimpinan itu, sang pemimpin itu siapa? Kita sendiri juga harus memimpin diri sendiri, disiplin. Kalau nggak disiplin ya repot lah. Saya setiap mau keluar dari rumah, saya pakai masker, saya kasih minyak kayu putih. Sebelumnya saya sudah minum minyak kayu putih, saya minum dulu untuk mencegah. Sampai di rumah juga demikian. Nah yang begini-beginilah ya, tapi itu kan harus disiplin. Makanya kita disiplin
berpancasila apa tidak, disiplin berkonstitusi apa tidak. Ini yang menjadi masalah bangsa ini yang paling parah lagi. Oke, lanjut Pak Paul. Ini belum selesai, nanti biar apa ini? Kuliah saya ini kan kita belajar bersama ya. Kita belajar bersama. Saya nggak mengajari Anda. Kita belajar bersama. Belum tentu apa yang saya ajarkan ini benar, tetapi saya pakai paradigma. Ada standarnya ya. Nah, ini realita kehidupan kita berbangsa dan bernegara saat ini sedang terjadi apa? Krisis kepemimpinan, leadership krisis. Bayangin kalau sampai di pucuk pimpinan, ya, di pucuk pimpinan mereka dia apa namanya? Dia adalah ideologi kelapa, cuman dibungkus sama baju nasionalis. Apa yang terjadi? Kan dia pengkhianat sebenarnya. Krisis pemimpin. Ya, leadership kita punya atasan, tapi bukan. Ini saya ditanya dulu. Kita punya atasan, tapi bukan atau belum tentu pemimpin. Kita butuhnya pemimpin, bukan pemimpi. Lihat mereka-mereka ini sekarang. Pemimpi semua. Aduh, ngeri dah. Saya kemarin bicara sama adik-adik itu. Ini 2024 ini sudah hak generasi muda. Jangan lagi sudah tua-tua. Kumisnya aja nggak jelas, ya kan? Pak Paul kumisnya jelas nggak itu? Iya, kurang asem ini si Bobby itu, si tukang sulap itu. Kurang asem itu. Yang paling parah adalah apa? Krisis yang dipimpin ini sekarang. Followership krisis. Kita banyak pengikut yang setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak yang berdasarkan Pancasila. Ya, sesuai dengan amanat pembukaan konstitusi. Tetapi masih ada juga yang mengkhianat kan? Pengkhianat juga banyak. Bangsaku bukan negaraku bukan bangsaku. Lah, Pak Paul ini hebat juga. Sekarang dia bilang, negaraku bukan bangsaku, kan gitu. Bangsaku bukan negaraku, tapi aku cinta. Kayaknya lengkap Pak Topeng, karena Bhinneka Tunggal Ika. Lah iyalah. Nah makanya bicara Bhinneka Tunggal Ika juga banyak nggak tahu, ya kan? Oke, lanjut Pak Paul. Loh, kemana ini? Ya. Nah ini mengapa saya bilang apa? Sekarang kepemimpinan negarawan berkarakter nasional ke Indonesia itu merupakan suatu apa? Kebutuhan kritis. Sudah kritis. Haus bangsa ini. Ya, haus bangsa ini. Ya, lapar bangsa ini. Siapakah pemimpin yang memiliki kepemimpinan negarawan itu? Ya, kita lihat saja. Dan ini critical requirement, urgent dan important, coba. Mutlak diperlukan, ya. Nah ini bagi kelangsungan keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kalau dipaksakan khilafah pasti pecah negara ini. Pecah. Kenapa? Kan sudah disepakati bagaimana negara ini dibentuk dulu. Ya, proses pembentukan negara ini kan sudah melalui proses yang panjang. Ya, sudah konflik udah macam-macam kan gitu. Nah, tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta utuhnya jati diri bangsa yang Pancasilais dan setia. Ini kata-kata setia ini loh. Kepada siapa? Amanat konstitusi. Dalam rangka menghadapi berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Nanti saya sebenarnya udah pernah kirim sama Pak Paul hakikat ancaman yang dihadapi bangsa ini. Oh, lengkap saya bikin. Ya, dengan baretnya. Ya, oke. Sekarang inilah mengapa. Lanjut Pak Paul. Nah, ini kita lanjut why. Sekarang kita masuk. Realita kehidupan masih menyimpan berbagai kerawanan kritis. Bangsa ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini belum final. Buktinya apa? Masih ada kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka ingin berdaulat. Ini kritikal. Belum lagi toleransi tapi intoleransi. Belum lagi tergerusnya nilai-nilai Pancasila. Ya kan? Nah itu tadilah. Sangat menyedihkan sih ya. Tapi bagaimanalah kita ini siapa? Makanya nanti kita lihat. Nah, kehidupan ini bernegara masih banyak para penyelenggara negara. Para penyelenggara pemerintah dan pemangku kepentingan yang memiliki kemampuannya sangat kritis. Ya, dia tidak mempunyai kompetensi, critical capability berupa apa? Karakter dan kompetensi untuk memimpin. Kalau lah mereka punya, ya kalau kita bilang nanti kita kupas, nanti kan ada yang pertanyaan. Oh, yang enak aja Pak Tobing ini nggak ngerti. Oh ya kita lihat aja nanti.
Ya, kita buktikan fakta ya. Kita nggak ngomong apa, tapi kita kan bicara fix problem, find solution. Kita mengkritik, faktanya ada, kita harus berikan solusinya dong. Apa? Ke depan seperti apa supaya negara ini bisa berdiri tegak. Malu dong dengan Australia, malu dong dengan Malaysia. Mereka dalam batin mereka itu ketawa. Sebentar lagi minta tolong kan. Lihat kasus KRI Nanggala. Kemana kita teriak-teriak? Nah, minta Australia, minta Singapura, minta Malaysia. Nah, yang begitu kenapa? Karena kita itu punya kemampuan, tapi punya batas kemampuan. Nah, itu tadi. Kemampuan kritis. Bagaimana kemampuan kita melindungi segenap bangsa Indonesia ini, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia ini. Nah, memerlukan karakter. Kalau karakternya korupsi melulu, ya hancurlah. Ya, nah, lanjut Pak Paul sedikit. Ini ada gangguan sayangnya. Oke. Nah, ini tinggal aja lah, why-nya nanti silakan lah, silakan nanti, tinggal. Karena nanti nggak sempat. Nah ini Profesor Salim Said, guru besar. Ini guru besar loh. Guru besar Universitas Pertahanan. Tiap hari kalau ketemu sama saya debat terus. Ya, tapi memang dia pernah ngajar saya. Wah, saya bangga ada murid seperti kamu kan ya. Padahal saya korupsi dulu. Dia bilang apa? Kita mengatur negeri amatiran. Tapi dia memberikan solusi nggak? Betul kan kalau dia katakan itu betul. Saya setuju. Tapi yang secara profesional itu seperti apa? Jum inilah nanti yang menjawab. Tolong saya dibantu, ya. Saya akan paparkan lah bagaimana mengatur negara ini profesional, ya kan? Walaupun saya sudah nggak jadi pemimpin, saya hanya sisa-sisa laskar aja ini. Lanjut Pak Paul. Siap. Nah, siapa sang pemimpin itu? Sekarang, siapa pemimpin itu? Apakah Egy Sujana? Apakah MA? Apakah JK? Apakah Yahya Waloni? Apakah Ustaz Somad? Mereka yang harus memiliki menjiwai kepimpinan negarawan yang berkarakter nasional keindonesiaan. Saya kira mereka nggak pernah belajar Pancasila itu. Nggak ngerti itu konstitusi. Nah ini. Apalagi, waduh Yahya Waloni itu hebat sekali ngomongnya. Nanti saya coba tayangkan Pak Paul. Biar 100 biar jenderal berbintang 100 pun. Kalau kafir masuk neraka. Waduh. Hebat kali kau. Kau jadi kopral aja nggak bisa. Ya kan? Nah ini adalah para penyelenggara. Dan kita di mana? Kita adalah pemangku kepentingan. Kita pemegang kedaulatan rakyat ini. Makanya kalau ada pemilu ikut. Jangan kalau ada pemilu malah liburan. Nah itu tadilah kemarin tuh kekalahan tokoh-tokoh nasional itu gara-gara ya, Luput itu, betul. Iya, liburan malah yang dipentingkan. Makanya kita berkepentingan lah. Makanya ada di Amerika ada anekdot. It's not bad politician katanya, tetapi siapa yang memilih, bukan salah yang dipilih, tapi salah yang memilih kan begitu. Oke lanjut Pak Paul, ini siapanya? Nah sekarang kita masuk ke apanya ini? Lanjutlah. Nah ini, para pimpinan ini bisa di lembaga tinggi negara, ya aparatur keamanan TNI, lembaga negara tingkat non kementerian. Nah itu semuanya harus ada di sana lah, pimpinan para penyelenggara pemerintahan ya. Lanjut Pak Paul, lanjut Pak Paul. Siap. Ya, nah ini kalau kita pemangku kepentingan tokoh intelektual, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ya kita ini boleh kita pemangku kepentingan para pengusaha. Tetapi negara ini, aduh, beratlah saya ngomongnya. Para pengusaha bermain terus. Senjata bukan hasil kajian alutsista, tapi pesanan rekanan kan gitu. Saya sudah mengalami itu Pak Paul. Nanti kapan saya tayangkan di sini. Bagaimana sih pengadaan alutsista yang sesungguhnya? Ya kan, nggak ngerti gitu loh. Saya sekolah 6 bulan ya di Amerika ngurusin bagaimana kalau kita mau membeli alutsista, bagaimana kalau kita mau membuat alutsista itu sendiri. Ya Pak Sudomo udah bilang, selama Indonesia membeli alutsista dari luar, maka kemandirian tidak ada dan sistem pertahanan kita juga tidak kuat. Itu saya tulis di doktrin itu. Tapi nantilah kita bicara doktrin. Ini banyak yang penting tentang doktrin. Nah ini pemangku kepentingan siapa? Nah ini kebetulan sudah tidak ada lagi. Di mana? Di MPR. Inilah yang disebut apa? Utusan golongan. Mana ada? DPD itu bukan utusan golongan loh itu. Dia dipilih kok. Malah pemilihan DPD itu ada fotonya. Kalau kita nggak ada fotonya. Siapa itu? Brigjen Junius Luman Tobing kan begitu.
Tapi coba kalau yang DPD, nah ini kita sudah nggak ada lagi. Kenapa? Sudah dirobah-robah, sudah diamandemen. Siapa yang merubah? Cari sendiri. Sudah tahu nggak usah dijawab. Oke, lanjut. Nanti kita lihat. Saya belum sampaikan semua ya bagaimana paradigma. Oke, ini the what ya. Ini beberapa komentar sebelum kita melakukan kegiatan mengajar dan belajar. Ini harusnya tadi di depan ya, sebagai manusia perlu disamakan dulu suatu pemikiran atau mindset bersama dalam suatu kerangka berpikir bahwa kesalahan terbesar setiap manusia adalah ketidakmampuannya menciptakan suatu keyakinan ya yang diyakininya. Inilah kesalahan terbesar. Ya. Kedua, realita kehidupan bahwa tidak ada satu manusia pun yang tidak berbuat salah. Tidak ada. Saya berbuat salah. Wah, saya lebih parah lagi. Papa udah pernah bunuh orang nggak? Nah, kalau saya mah sudah. Sementara ketidaktahuan setiap manusia adalah dia merasa tahu semuanya. Nah ini, hati-hati loh. Ya saya lihat ada juga itu tokoh-tokoh FPU udah paling hebat aja dia. Siapa itu kan udah tahu. Nah, ketidaktahuan setiap manusia adalah dia merasa tahu semuanya. Artinya apa? Kalau kita merasa tahu, sebenarnya kita tidak tahu. Ketika seorang merasa tahu segalanya, ini berarti apa? Bahwa manusia tersebut sesungguhnya menunjukkan ketidaktahuannya. Ya, makanya saya bilang di sini kita belajar bersama, sharing. Kalau ada yang salah, silahkan. Saya coba memakai paradigma yang ada benchmarkingnya. Realita kehidupan secara universal manusia. Naik ke atas Pak Paul sedikit supaya bisa kelihatan yang paling bawah. Ya kan? Realita kehidupan secara universal yang ini manusia. Ya, hakikatnya memiliki keterbatasan. Siapa nggak punya keterbatasan? Oh, punya keterbatasan. Ya, punya keterbatasan. Nah, itu tadilah, kenalilah diri kita. Kita punya keterbatasan apa? Contoh, saya golongan darah O. Asam lambung saya tinggi. Di saat-saat tua ini seperti ini, saya harus hati-hati. Ya kan, kalau ada gejala jantung sakit ini berarti asam lambung kan. Bagaimana mengurangi asam lambung? Karena golongan darah O itu asamnya sendiri udah kuat, makanya dia pemakan daging kan. Oke, nah inilah. Sekarang langsung naik ke atas lagi, Pak Paul. Naik Pak Paul. Ini udah. Ini jangan. Oke. Nah ini. Nah ini nanti apa pemahaman kepindahan negarawan? Saya coba ini satu sedikit dulu karena ini kalau nggak pakai terminologi kita konflik nanti, ya kan? Seperti Yahya Waloni, oh kami ini berdakwah, kamu itu menista. Waduh, jadi antara dakwah sama nista itu beda gitu loh, menurut dia. Kan maka paradigma dasku. Ini bermunculan paradigma baru yang nggak jelas benchmarkingnya gitu loh. Makanya kalau kita mau memahami apa sih itu kepindahan negarawan berkarakter nasional keindonesiaan, ya kita harus pahami ini dulu. Apa itu ajas prinsip, apa itu karakter, apa itu negarawan, apa itu nasionalisme, karakter nasional keindonesiaan. Wah ini cukup panjang ini. Ya, paradigma kepindahan negarawan berkarakter nasional keindonesiaan ada 7. Oke, kita masuk ke definisi dulu ya. Atau